Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinbut Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen keuangan 2, yaitu sumber dana jangka pendek. Dilihat dari segi pengertiannya, sumber dana jangka pendek merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pendanaan seperti ini bisa didapatkan di mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat bekerja. Tujuan pendanaan jangka pendek adalah: pertama, untuk menjaga likuiditas perusahaan serta untuk membiayai perkembangan operasi perusahaan. Kedua, untuk membayar kewajiban. Dan yang ketiga, untuk mendanai sebagian perkembangan aktif perusahaan. Jenis pendanaan jangka pendek. Pertama, pendanaan spontan. Pendanaan ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat jangka waktu singkat, segera harus dipenuhi serta tidak terlalu banyak persyaratan. Misalnya hutang dagang dan rekening akrual, atau hutang upah dan hutang pajak. Daya tarik pendanaan spontan adalah bahwa perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan pendanaan yang sumber dana yang perlu negosiasi untuk menambah atau menguranginya. Contoh, komersial paper, Menkes acceptance, kredit jangka pendek dari bank dan lembaga keuangan, factoring atau menjual piutang, mengadakan piutang, memanfaatkan persediaan, dan lain-lain. Pendanaan spontan yang pertama yaitu hutang dagang. Hutang dagang merupakan suatu bentuk sumber dana jangka pendek yang umum dimiliki hampir semua korporasi atau perusahaan. Hutang dagang timbul karena transaksi pembelian suatu barang disetujui bahwa untuk pembelian tersebut dibayar kemudian, maka dikatakan pembeli memperoleh kredit atas sumber dana hutang dagang dari kredit. Syarat pembayaran atas pembelian barang diletakkan dalam kredit terms. Untuk menghitung nilai hutang dagang menggunakan rumus pembelian dibagi dengan perputaran hutang. Jenis tipe hutang dagang kedua yaitu open account. Open account merupakan tipe yang paling populer, dan tipe ini menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Tipe hutang dagang ketiga yaitu notice payable. Notice payable berarti pembeli membuat surat pernyataan hutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan lunasi hutang tersebut. Cara ini sering dilakukan setelah pembeli tidak melunasi hutang account. Jenis hutang dagang yang keempat yaitu trade acceptance. Trade acceptance berarti penjual menarik draft atau surat pernyataan berhutang secara resmi pada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijaminkan penjual kepada bank yang nantinya akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirim barang tersebut. Pendanaan spontan kedua yaitu biaya akrual. Pertama, ada hutang upah. Upah sering dibayarkan mingguan atau bulanan setelah pekerja melakukan pekerjaan mereka dalam suatu perusahaan. Biaya akrual yang kedua itu hutang pajak. Pajak biasanya dibayarkan pada akhir tahun fiskal, atau meskipun dilakukan penyicilan pajak, namun pada akhir tahun fiskal perusahaan mungkin masih harus menambah pembayaran pajak penghasilannya. Pendanaan tidak spontan. Sumber dana ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya, atau sumber dana yang perlu negosiasi untuk menambah atau menguranginya. Sumber pendanaan dapat berasal dari: yang pertama, dari money market credit; yang kedua, short term loans, pinjaman jangka pendek yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan, seperti unsecured loans, pinjaman